Salam sahabatku, kembali bersama saya di channel Sasaid, tentunya channel yang mengulik tentang dunia psikologi dan kehidupan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan. Oke, kali ini untuk sahabat-sahabatku yang tidak bisa bergabung dalam webinar internasional di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, maka alangkah baiknya bisa mengikuti video saya kali ini yang saya download dari streaming Facebook, dan saya sudah minta izin kepada panitia, khususnya Kang Dude, Kang Dede, dan Pak Aep, tentunya kawan-kawan seperjuangan, mengizinkan video ini untuk saya upload di YouTube. Kepada sahabat-sahabatku semuanya, apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang kita hadapi, kita tetap harus berkarya. Dalam video ini kita bisa menyimak berbagai pendekatan gitu ya, mulai dari disiplin kesehatan dari dokter sampai psikologis dari UPM Malaysia. Saya ingat betul tentang art terapi gitu ya, karena saya juga beberapa kali bersentuhan dengan khususnya the Islamic art terapi gitu ya. Memang menarik karena mengajak konseli untuk menggambar, mengilustrasikan perasaannya melalui guratan-guratan gambar. Nah, memang Malaysia umum ya, hampir di beberapa tempat membahas tentang art terapi. Cuma setahu saya di MAIN ya, Majelis Agama Islam Negeri 9, para konselor di sana menggunakan pendekatan ICAT, Islamic Art Therapy. Itu hampir sama dengan art terapi pada umumnya, cuma di sini mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan gambar gitu ya. Kemudian apa yang ditawarkan oleh narasumber, siapa tadi, dokter, itu sangat-sangat menarik saya pikir gitu ya, dimana konselor menjadi bagian penting dalam intervensi kesehatan masyarakat gitu ya. Apalagi situasi pandemi COVID-19 ini memang menuntut kita untuk bersama-sama, bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik dan menemukan terobosan-terobosan baru yang terbaik. Apalagi kita butuh penyesuaian-penyesuaian yang memang pada dasarnya manusia itu selalu menyesuaikan diri dengan situasi, apalagi situasi krisis gitu ya. Terima kasih kepada kawan-kawan BKI UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya, Pak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berkenan tadi memberikan sambutan ya. Memang menarik apa yang digagas oleh UIN Bandung untuk mengadakan webinar internasional yang insya Allah nanti DKI Jogja juga akan mengadakan kegiatan yang sama gitu ya, untuk mengisi kekosongan kegiatan akademik selama COVID-19 ini. Memang kita perlu kreatif ya, karena inilah yang bisa kita berikan, cara inilah yang bisa kita gunakan gitu ya, untuk membantu sesama. Mungkin ide-ide kita melalui media-media seperti ini akan memberikan pencerahan baru bagi masyarakat luas gitu. Tadi ada kawan juga seperjuangan di PAPKI, Bu Rini dari Kaprodi BPI UIN Jakarta ya. Beliau senior yang memiliki ide-ide brilian juga, khususnya dalam memperjuangkan BPI, bahwa BPI itu sebenarnya punya potensi yang hebat dan juga bisa berkembang dengan baik. Saya salut dengan beliau karena tetap fokus dengan konsisten dengan apa yang diperjuangkannya. Saya pikir narasumber-narasumber yang hadir pada webinar internasional ini memang memberikan
apa ya, wacana-wacana yang memang sedikit banyak memberikan inspirasi bagi kita bahwa ada hal ini, ada hal itu, ada hal yang seperti ini, adalah hal yang seperti itu yang mungkin bisa kita ambil lesson learn-nya dari setiap materi yang disampaikan oleh narasumber itu tadi. Baik, sahabatku, saya ingin segera mengupload video ini karena memang up to date sebuah tayangan itu sangat penting gitu ya, karena baru tadi pagi dilaksanakan dan saya baru selesai mencoba untuk mendownload kemudian memproses, dan kali ini saya coba untuk mengupload. Harapannya sahabat-sahabat yang tidak bisa ikut dalam webinar itu bisa menikmati juga, dan semoga bisa bertemu kembali pada webinar selanjutnya yang sudah diagendakan oleh UIN Bandung untuk webinar internasional khususnya tentang konseling feminisme. Nah, yang tertarik dengan gender mungkin ini akan hal yang menarik gitu ya. Oke, narasumber yang terakhir Kang Dude, mantap nih, Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Memang top dengan memadu-madankan antara sosiologi dan bimbingan konseling Islam, sehingga muncullah suatu konsep sosiologi konseling yang memang tipikal dari Pak Dude ya, yang suka sekali dalam membuat sebuah artikel menjadi panjang berlika-liku yang membuat kita masuk kepada suatu ranah keilmuan yang sangat dalam. Itulah tipikal dari Kaprodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, setelah kita melihat berbagai macam pemaparan narasumber, maka ternyata bimbingan dan konseling, bimbingan dan penyuluh Islam adalah dua program studi yang sangat menyajikan, saya pikir. Apalagi hasil survei global menyatakan bahwa salah satu pekerjaan yang akan tetap eksis di masa depan adalah konselor. Jadi jangan ragu lagi, kalian yang berada di sekitar Jakarta silakan merapat ke BPI Syarif Hidayatullah, sedangkan yang berada di sekitaran Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya silakan merapat ke Sunan Gunung Jati, dan yang berada di wilayah Jogja dan sekitarnya jangan lupa kalian masuk saja ke UIN Sunan Kalijaga di Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya yakin kalian akan menjadi role model yang akan memberikan bantuan, menjadi helper kepada sesama dan bermanfaat kepada sesama. Saya pikir itu ya untuk kawan-kawan semuanya. Semoga kalian tetap berkarya, memiliki inspirasi, dan selalu ingin berubah demi kebaikan kita semua. Terima kasih. Salam. Sudah mulai cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, Mas. kawan-kawan sahabat webinar internasional
yang dirahmati Allah, semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, kami atas nama Panitia Webinar Internasional Bimbingan Konseling Islam mengucapkan terima kasih terhadap seluruh peserta yang ikut berpartisipasi dalam agenda webinar internasional ini. Selanjutnya, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih waktu Indonesia Barat, untuk itu kita mulai webinar internasional ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada pimpinan kami, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Dr. Haji Ahmad Sarbini MAG, disilakan untuk menyampaikan sambutan serta langsung membuka secara resmi webinar internasional ini. Silakan Bapak Dekan untuk menyampaikan sambutan serta membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dan ibu-ibu narasumber pada webinar internasional ini mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak yang saya hormati dan saya cintai, pada kesempatan sambutan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu saja karena webinar internasional ini masih dalam suasana halal bihalal, ya, khususnya di Indonesia, saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, yang disertai dengan penyampaian permohonan maaf lahir dan batin, dan semoga semua kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu serta saudara-saudara para peserta webinar internasional BKI yang saya hormati, saya tentu saja mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Ibu saudara semuanya untuk ikut berpartisipasi dalam acara webinar internasional BKI ini. Yang insya Allah mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu pada forum webinar internasional ini itu semakin menambah semaraknya kajian-kajian keilmuan kita, sekalipun kita masih berada dalam suasana diliputi oleh wabah COVID-19. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemrakarsa kegiatan webinar internasional BKI ini, khususnya yang diselenggarakan oleh jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan saya berharap
webinar-webinar seperti ini juga menjadi bagian dari geliat akademik kita di lingkungan prodi-prodi atau jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kemudian yang ketiga, tentu saja saya berharap agar webinar ini dilakukan secara seksama, disimak secara maksimal, terutama paparan-paparan dari para narasumber. Kemudian pokok-pokok yang perlu kita didialogkan juga secara cerdas, ya, secara argumentatif, ya, karena persoalan bimbingan dan konseling, ya, tantangan dari berbagai macam perspektif ini menjadi sangat perlu, bukan hanya untuk kepentingan praktis bagi kegiatan bimbingan dan konseling, tapi juga untuk kepentingan penguatan keilmuan BKI itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa keilmuan bimbingan dan konseling merupakan keilmuan yang relatif masih baru dalam Islam, sekalipun mungkin secara praktek sudah sangat menyejarah, tapi pada struktur keilmuan terutama yang terkait dengan metodologi, teori-teori mungkin masih tetap perlu kita kuatkan. Oleh karena itu, webinar ini menjadi salah satu media bagaimana kita memperkuat dengan beberapa kajian yang tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber sekali lagi ya atas perkenan. Ikuti webinar BKI Internasional ini, semoga membawa manfaat dan semoga kajian-kajian kita yang kita lakukan secara ikhlas, serius, tapi juga santai ini, itu dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh di sisinya. Akhirnya akan dibuka. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi selamat mengikuti webinar ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan kami, Bapak Dr. Haji Ahmad Syarbini yang sudah menyampaikan sambutan serta membuka webinar internasional bimbingan konseling Islam. Bapak Ibu semua, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa peserta webinar internasional ini yang sudah panitia sekitar 600 lebih. Sehingga daya tampung atau kapasitas dalam Zoom meeting ini sangat terbatas, sekitar 500 peserta. Untuk itu, mohon maaf bila mana ada Bapak Ibu yang belum bisa gabung di Zoom meeting ini dalam agenda webinar internasional. Kami selenggarakan live melalui Facebook. Untuk itu, selanjutnya, karena waktu sudah menunjukkan sesuai dengan agenda yang sudah kami buat, selanjutnya adalah penyampaian atau pemaparan materi dari narasumber yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah binti Abdul Ghani dari Malaysia. Untuk itu kami mohon kepada pemateri Ibu Siti untuk mempersiapkan pada season materi 1 dengan tema yang akan diangkat oleh beliau, aplikasi terapi seni ekspresi dalam perkhidmatan menolong. Untuk itu, saya persilakan kepada Ibu Siti untuk memaparkan materi.
Sudah ya? Sudah Ibu. Oke, Untuk Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa nggak ada pihak admin untuk kongsikan slide yang saya sudah emailkan kepada Sitar? Siap, lagi kami siapkan Ibu. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perkenalan dari saya kepada rakan-rakan dari Bandung, Indonesia, dan saya faham ada juga dari Brunei dan beberapa tempat yang lain ya. Semua boleh jelas dengarkan suara saya? Sangat Bu. Baik. Jadi hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan aplikasi terapi seni ekspresif dalam perkhidmatan menolong ya, ataupun kita panggil sebagai the application of expressive art therapy. Assalamualaikum. Saya dari pengalamannya saya mendapatkan diri ya, Siti Fatimah binti Abdul kaunselor berdaftar dari Universiti Putra Malaysia ya, dan saya sudah bekerja sebagai kaunselor berdaftar sejak dari September 2003. Jadi mau masuk sudah hampir 17 tahun. InsyaAllah pada September 2020 ya. Jadi dalam pengalaman saya, kita ada banyak gunakan kaedah lain selain daripada counselling asas ya, tetapi kita menggunakan counselling secara alternatif yang dipanggil sebagai terapi seni ekspresif. Jadi saya juga mewujudkan modul saya iaitu yang dikenali sebagai CT, SETEA, yang dipanggil juga sebagai self-expression through expressive artwork. So we are helping our clients to explore their inner self by doing some art activities or artwork. So then it's easy for them to explore their inner belief, inner self, and also what they don't understand about their personal life. Yeah. So we are using expressive art therapy to help them, yeah, understand about what happened in their life. Yeah. So next we are going to learn about what it means by art therapy. What is art therapy? Yeah. So what is art therapy? So basically art therapy can be said to be and can be used as the externalized map of our inferior or interior self. So when verbal is not enough, so then we are using art to represent our inner belief, what we can't see, but we can use art to express anything related to our thoughts, our feelings, and again, it will also improve or affect to our behavior or actions, yeah? So in mental health profession, art therapy actually use the creative process, yeah, of art making to improve and enhance physical, mental, and emotional well-being of individuals of all ages. Because as what we know in counseling session, some of the clients are very reluctant to speak or to share their feelings, their thoughts. So that's why we are encouraging them by using another expressive activity. In my approach, I'm using art therapy. All right, so art therapy basically we can use to engage with our client, yeah? So based on belief that the creative process involves
in artistic self-expression helps people. Number one is to resolve conflicts and problems. Yeah. Number two, develop interpersonal skills. Number three, manage behavior. Number four, reduce stress. Number five, increase self-esteem, enhance self-awareness, and last but not least is achieve insight. So that's why we are using art therapy. Yeah. So who receive art therapy? Who receive art therapy? Yeah. So can be used with children, adolescents, adults, older adults, groups, and also families. Yeah. So assess and treat people with anxiety, depressions, and other mental health issue, and also emotional problems. And then another thing is substance abuse and addiction. We also use art therapy. Yeah. And the number three is family and relationship issue. So these are the things that quite or closely related to what we did in counseling session. Yeah, we are helping our client to understand their problems and then identify what the problems they have, and then finally they can find out the solution or strategy to solve or to face with the problems that they have. Yeah. So another thing is about social and emotional difficulties related to disability and illness. Yeah. And trauma and loss, physical, cognitive, and neurological problems. So we are using art therapy to help them discover their inner belief, inner self, and finally they know how to respond to the situation that they face properly. Why use art therapy? Yeah, kenapa kita gunakan art therapy? Why use art therapy? Number one is because of the experiential learning exercise or process that also happen in counseling session between counselor and also client. Yeah? So client learn by doing, means that clients learn by doing something. So that's why we provide art activity for the clients to understand, to explore their feelings, their thoughts by doing an art activity. I mean the artworks. Yeah. So number two is pre-verbal thinking and feeling, direct expressions of inner experiences that are image, which is mean we are focusing on the symbolization and also the image that come up from the clients. Yeah, clients might draw, doing art, maybe writing something. Yeah, so then we can learn from client's perspective by focusing on their art activity. Number three is we use art therapy as a spontaneous and uncensored material. Yeah, image escape usual verbal defense. So means that what I said just now, when verbal is not enough, then we use art to help clients understand or get insight about themselves. So now we are in the fifth slide, ya. Slide number 5. Slide yang ke-5. Okay, another things why use art therapy. Kenapa kita menggunakan art therapy ini, terapi seni? Why we use art therapy, ya? Objectification and projection, words to separate self from issue, which is mean that in order to understand our clients, he or herself also need to separate themselves from the real self and their ideal self. So they have to separate them and be ready to the session. Yeah, be ready to the session and understand what they are feeling like
at that time. Yeah. So art as transitional object. Transitional object, which is mean that when you try to hide something through verbal, but you cannot hide it, your emotion and your feelings and also your belief through art, because it's related to your unconscious mind. What you think before that, and then automatically it will appear in your real drawing or in your art activity. Yeah. So how do art therapists work? How do art therapists work? This is my slide number 8, yeah? Slide number 8, ya. So how do art therapists work? Bagaimana art therapist ini bekerja, berfungsi, memainkan peranan? So there are two ways of working in art therapies, yeah, for counseling, for psychotherapy, and also for the psychosocial, yeah. The number one is art as therapy. Art sebagai terapi. Number two is art as psychotherapy. So we use art as a psychotherapy. When we use art as a psychotherapy, so there's a process of knowing, process of understanding, process of getting information from the art activity that have done by our clients. So means it's not just drawing, it's not just singing, it's not just music, it's not just writing, but we have clients who understand the art materials. So we can divide into 3 points of view in art therapies, especially in helping profession. Yeah, so we have art therapy, we have artwork, we also have clients. So there are the networking, their circle of relationship of using art therapy in helping profession. Saya anggarkan slide presentationnya already passed to the organizer, so I do really hope that organizer can, can show my slide presentation, yeah, for the main screen, and then everybody can follow my presentation based on my slide. I do really hope that organizer can help me. Any technical? Those who cannot hear my voice, I think it's a problem with your audio, which is mean that you have to unmute your audio, then only you can hear my voice, you can hear what I say. Okay, in art therapy, in expressive art therapy, we are using the concept of CBT, Cognitive Behavior Therapy. Ya, kita menggunakan pendekatan ataupun fahaman yang diasaskan daripada kognitif tingkah laku. Ya, bagaimana kita memahami tingkah laku kita menerusi pemahaman berkaitan dengan corak fikir dan juga perasaan. How we understand our behavior is depends on our thoughts and also our feelings. So basically, we use the concept of cultural iceberg. Cultural iceberg, bongkah ais, ya, bongkah ais. The formal outward aspect, yeah, the way we say, we get things done is something that everybody can say it, everybody can see it, everybody understand about it. But when it comes to the practicality, maybe not everybody can do
this properly or to take action properly. Tahu tu belum. Tak lagi. Okay, we go next for the defining concept, ya, defining concept. Untuk memahami konsep ini, art therapy and art therapies, ya, or psychotherapy and psychotherapies, art and artists. So there are different art and expressive art therapies. As a counselor, we are using expressive art therapy or art therapy to engage with client, yeah, to engage with client and to attend our clients, which is mean that we want to build up a relationship with trust with our clients. So then when we can engage with clients, so it's easy for us to work together with clients in counseling session. So it's gonna be as a repo or maybe engagement activity, yeah. So then we can work together or offer to the clients to choose which one of the expressive art activity that they prefer to do. For example, like we have art, we have music, we have singing, we have writing, we have journal, we have mandala. So this is the things that we can offer to the clients. So let clients to decide which one of the activity that they love to do. Once they're doing the activity, and then we can be beside her or him, depends on clients whether they're comfortable or not, yeah. So then we can offer clients to choose the activity that they love to do. So the next step is we can also assist clients, in the same room. We can ask their feelings. We can also give them with the client, and then let the clients to share what's happening, yeah, what they are doing, yeah, at that time. So means in expressive art therapy, in helping profession, yeah, is a method of treatment in psychotherapy based on creative ability that can nurture mental and healing health and process. Yeah, this may be of interest to you to learn, as well as knowing that art applications can be made as effective tools in mental health care or maybe also in counseling process. So what can be contributed by art in psychotherapy? Yeah, as a medium of its ability, art can be used to help clients communicate, overcome stress, and also explore each difference in their personality. Yeah. So therefore, in psychology, the artistic method used for the treatment of psychological disorders and increasing the level of mental health is known as art therapy. All right. So we are using art therapies to provide knowledge, awareness, and information about the use of expressive art therapies in helping professions, yeah. And also we want to give more creative ways for the clients to commit in the counseling session. Again,
a recommendation for non-art therapists using art. If you are not art therapist, kalau anda bukan art therapist, ya. So there are few recommendation for you before you use art in your helping profession. Yeah. Number one is you have to be aware and also sensitive about the environment. I mean, the environment, the space that you provide to your clients. Your room must be therapeutically designed, very therapeutic. The smell is good, yeah. The surrounding is silence, yeah. So you have to be very sensitive with the environment of your working space, of your counseling space, before you conduct a counseling session using art, yeah. Number two is you got to know about the materials used in art therapy that can also be used for counseling session. Yeah, if you want to use art therapy, so now we are in the 17th slide. Slide number 17. Slide number 17. Meeting ID na. Oh, besok ngadadak gitu. Meeting ID na. Can dikasih? Kan kita pakai password masuk ke dia teh. Misalnya ya lewat email merenya. Okay. In the slide number 17. Host, tolong host itu. Yeah. All right. Here. Okay. Jika nama nungguan heula lengkap merenya poe terakhir. There are few recommendations for non-art therapists using art. Yeah. The number one is environment. You got to be very sensitive about the environment. Number two is knowing about the material that you can use for your counseling session. Yeah. And then you have to prepare for the clinical records. Yeah. Then must prepare also for the informed consent. Yeah. You get the signature and then understanding bahasa hati, bahasa from your clients before you start the session. Scope of practice, yeah. Scope of practice. Ngapalna anyong. For personal problem or marriage issue or maybe career counseling. So you have to be very particular in this to understand the scope of practice. Next is when to because we are not an art therapist, we just use art in our counseling process. So then we have to know about the limits as a counselor. Yeah, you cannot interpret what they did. You cannot interpret the arts from your clients if you don't understand about certain arts by your clients. So then you have to refer to an art therapist. Yeah. Another thing is art making as self-care. If you know about the art activity, you can simply use it. You can simply doing your personal art activity or artwork just to heal yourself. If you love drawing, so you can draw something related to your feelings. If you love singing, then you also can choose the right song for you just to heal your feelings. And if you love writing, then you can use a method of writing therapy for your self-care. All right. Next, we go to the knowledge of materials. Yeah, the slide number 18. Knowledge of materials, you got to be familiar with the media and process you are using. Yeah, be very clear with what you are doing with your clients.
different materials may produce different emotional response. That's why if you are using crayon, the best crayon is Buncho, the brand. That what I have in Malaysia. I don't know whether we have it in Bandung, Indonesia or not. Yeah. But Mohon maaf Ibu Siti, yeah, waktu untuk Ibu sampaikan materi yeah. cukup panjang, Bu. Alright. Berkaitan dengan narasumber yang belum kita tampilkan. Okay. The last but not least, yeah, I do the conclusion. Sangat jelas, Bu. I do the conclusion is be very sensitive about the unhelpful factor. Yeah, if you are using art material, you got to go for the proper training, formal training in art therapy. Then only you will understand how it works, and then the limitation of being as a counselor, and at the same time you are using art materials in your counseling process. So process might be difficulties. Process also, you also have the personal limitation. So keep in touch with me. If you have a personal question, you can simply inbox me for your question. Thank you so much for having me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti yang sudah menyampaikan materinya terkait tentang aplikasi seni terapi ini. Apa yang tadi disampaikan oleh beliau, Bapak Ibu peserta webinar internasional, ada poin penting yang disampaikan oleh beliau, yaitu art terapi itu digunakan oleh tenaga profesional dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional melalui sebuah kegiatan atau proses kreatif seni. Yang selanjutnya, yang kedua, dari art terapi ini bisa juga digunakan kepada siapapun, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, grup, ataupun sebetulnya art terapi ini, mengapa kita menggunakan art terapi? Karena art terapi ini dilakukan oleh klien sambil belajar untuk mengekspresikan apa yang dirasakan, spontan, objektif, dan seni itu ada dan juga permanen. Mungkin itu poin penting yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu Siti Fatimah. Untuk itu, terima kasih sekali lagi Ibu Siti yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya, narasumber yang kedua, insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Jurusan DKI UIN Yogyakarta, Bapak Said Hasan Basri. Untuk itu kami silakan. Silakan Bapak Hasan Basri. Nah beliau ini adalah ketua dari Bimbingan Konseling Islam UIN Yogyakarta. Untuk itu materi yang insya Allah akan beliau sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu terkait tentang konseling Islam. Untuk itu dari sisi psikologis, apalagi menyikapi kasus pandemi corona ini. Untuk itu Bapak Said, saya persilakan. Terima kasih Pak Dude atas waktunya. Mohon maaf, mungkin saya nanti nggak bisa gabung lama ya, karena situasinya kurang mendukung. Tapi kalau ada pertanyaan nanti bisa di japri ke saya, nanti saya on air lagi gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung, dan yang saya hormati Ketua
Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Bandung, serta kawan-kawan dari Bandung, Kang Aep, Kang Dede, dan semuanya. Semoga sehat selalu. Baik, saya ingin membawakan materi yang mungkin saat ini sedang kita alami ya. Kebetulan saya juga lagi di rumah sakit, jadi masih pakai masker hijau. Karena untuk rapid ternyata bayar 400.000, mahal sekali ternyata. Baik, materi dampak psikologis akibat pandemi COVID-19 dan intervensinya ya. Ini materi saya ambil dari berbagai literatur yang media massa maupun cetak yang menurut saya layak untuk kita pelajari bersama, di mana saat ini masa new normal ya, nggak tahu istilah new normal itu, ada new dan normal gitu ya. Mau memasuki new normal justru sebenarnya peningkatannya sangat tinggi ya. Kalau dilihat dari grafiknya, memang di bulan Juni terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Semoga dengan ditemukannya kabar obat untuk COVID ini bisa memberikan angin segar bagi kita. Semoga di bulan Juli terjadi penurunan yang bagus dan kita perlahan tapi pasti keluar dari situasi ini. Memang Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya sudah tahu lah ya, kalau awal-awal ketika kita mendengar pandemi COVID ini juga melanda negeri kita, ternyata kita tidak lepas dari situasi yang mungkin disinilah yang menjadi titik balik dari kita sebagai orang konseling, bahwa situasi krisis itu, krisis itu memang mau tidak mau akan kita alami. Tapi sebelum itu saya ingin memaparkan sebuah riset internasional yang salah satunya diikuti oleh kolega dosen dari Universitas 11 Maret gitu ya. Dia ikut juga dalam tim peneliti researcher dengan 35 negara dengan melibatkan 1.319 responden gitu ya. Nah, hasil dari riset itu ternyata hampir seluruh responden mengalami tekanan psikologis. Oke. Jadi kalau bisa di persentase mungkin dari 1.319 itu 80% ya itu mengalami tekanan psikologis. Kemudian yang kedua, ada 4 faktor yang memicu berbagai tekanan psikologis tersebut. Yang pertama adalah fear gitu ya, fear of virus, ketakutan terinfeksi dari virus, kemudian ketakutan akan kurangnya basic needs ya, kebutuhan dasar itu. Yang ketiga, adanya tuntutan untuk melakukan new adaptation ya, adaptasi baru dengan perilaku baru, karena masa harus di lockdown atau di social distancing, maka mau tidak mau kita melakukan adaptasi baru. Walaupun sebenarnya manusia itu kan sejak dia lahir sampai dia mau meninggal kan selalu beradaptasi.
dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya gitu ya. Always adaptation with around the human life. Tetapi adaptasi dalam situasi krisis itu berbeda gitu loh. Karena semuanya emergency gitu ya. Emergency, semua itu emergency. Nggak bisa kita santai pelan gitu ya. Nah, faktor yang keempat adalah larangan untuk berkumpul. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial gitu ya. Makhluk sosial, sehingga keberadaan kita di tengah orang lain itu sangat penting bagi kesehatan psikologis kita, karena salah satu modal terbesar untuk kesehatan psikologis psychological well-being adalah social support gitu ya. Nah, kalau kita dilarang berkumpul itu sebenarnya sudah mengurangi aset sosial kita gitu. Aset sosial kita itu berkurang. Oke, dari riset itu juga ternyata dari sekitar 20-26% responden yang teridentifikasi mengalami stres akut gitu ya. Seperti susah tidur, gampang marah dan tegang. Nah, akut berbeda ya dengan yang stres biasa, cuma kan dalam psikologi seringan apapun stres itu akan berakumulasi nanti menjadi sebuah gangguan psikologis yang mungkin itu akan mengganggu aktivitas si klien gitu ya. Oke. Bisa lanjut lagi ya. Itu hanya penjelasan lanjutan aja. Nah, kalau kita lihat sebenarnya begini ya. Memang oke, ini ya. Kalau kita petakan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 itu menyebabkan crisis situation gitu ya. Jadi situasi krisis, kemudian uncertainty situation dan uncontrolled situation. Crisis situation itu ya seperti sekarang ini gitu ya. Kalau kita dalam kondisi krisis, maka otak kita sulit berkonsentrasi, sulit berpikir jernih. Perilaku kita juga sulit untuk terarah gitu. Sehingga situasi krisis itu mau nggak mau itu betul-betul menekan kita pada suatu saat kita akan mengambil tindakan, apakah harus dilakukan dengan benar atau tidak, itu sulit untuk kita prediksi, unpredictable betul. Jadi situasi krisis ini memang mungkin ya bagi klien yang sudah terbiasa dia berada dalam situasi krisis, dia akan mudah move on gitu ya, mudah survival. Tapi bagi yang belum pernah terlibat dalam situasi krisis, maka ini akan membuat shock banget. Contoh ya, yang paling risk ya, on a heavy risk, yang dalam risiko besar itu sebenarnya remaja ya, remaja dan ya remaja awal seperti anak-anak in higher education gitu ya. Itu mereka in crisis situation karena mereka belum pernah mengalami situasi ini gitu ya. Artinya yang sepadan lah, yang sepadan gitu ya. Ya kalau kita samakan dengan situasi perang mungkin ya sedikit ya. Kalau yang udah lockdown itu sama lah, kayak mungkin di Italia, Malaysia juga udah lockdown, itu mungkin hampir sama lah tekanannya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, uncertainty situation ini kan tidak pasti kapan ini akan berakhir, kemudian sampai kapan, ini nggak pasti. Nah, ketidakpastian itu pasti akan menimbulkan psikologi kita itu terancam gitu ya. Psikologi kita itu terancam. Ketika kita berada dalam ketidakpastian, maka segala sesuatu yang kita lakukan juga nggak pasti. Kemudian uncontrolled situation. Nah, ini yang menarik ya. Uncontrolled situation tuh gini. Situasi pandemi COVID ini adalah situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Uncontrolled situation.
Kenapa demikian? Karena ketika ada orang yang kita cintai gitu ya, ada tetangga kita, ada kawan kita, dia terdampak COVID, kemudian mungkin ada yang meninggal, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, uncontrolled situation. Dan kita mau mengontrol situasi ini, misalkan melakukan pencegahan, pengobatan tuh nggak bisa gitu loh. Kita hanya apa ya, seakan-akan bersama-sama gitu ya, bersama misalkan yang tenaga medis itu sudah tahu betul situasinya seperti itu, tapi mau nggak mau dia harus berjuang untuk itu gitu. Mungkin kalau kita lakukan riset pada tenaga medis kita, itu mungkin level stres dan frustasinya itu betul-betul sangat tinggi sekali mereka gitu loh. Makanya kita doakan mereka untuk tetap survive terus gitu ya. Oke, sudah saya jelaskan ini ya, crisis situation itu terkait social distancing, kemudian resesi ekonomi pasti ya, jobless, akan memberikan dampak yang besar itu krisis situation karena muncul kekhawatiran, gangguan tidur, pola makan, anoreksia sampai psikosomatis gitu ya. Itu kalau kita identifikasi gangguan-gangguannya. Oke. Kita stop dulu ya di subjective well-being and economical well-being and psychical well-being. Oke. 3 hal ini sebenarnya sangat berkaitan erat gitu ya. Ketika kita kesejahteraan psikologis kita ingin betul-betul sejahtera, maka tidak lepas dari economical well-being. Kalau economical well-being kita bagus, maka itu akan memberikan efek secara psikologis juga bagus. Nah, secara physically kita juga bagus. Nah, ini yang susah untuk kita wujudkan, apalagi dalam situasi COVID ini gitu loh. Ketika dituntut untuk social distancing, sementara economical well-being kita nggak terpenuhi, oke lah. Apa misalkan kita beberapa tetangga kita dapat sembako duit 200.000, tapi apa kayak itu cukup diukur dari kesejahteraan, itu nggak cukup gitu loh. Nah, itu akan memberikan efek yang sangat besar. Nah, inilah yang menurut saya kesempatan kita sebagai konselor untuk memberikan intervensi maksimal walaupun secara virtual yang apa ya, yang sifatnya nanti akan menjadi long lasting, karena ini akan nanti apa ya, merujuk kepada intervensi yang tepat itu seperti apa dalam situasi pandemi ini gitu loh. Oke, saya pikir lanjut dulu. Pak Dede, silakan. Halo. Ya, sedang. Oke. Ini untuk intervensi. Mohon maaf ya, saya agak mempersingkat penjelasan saya karena mohon maaf saya sekarang lagi ada di rumah sakit sedang nunggu my wife operasi gitu ya. Jadi, ya nggak apa-apa Pak Said, lanjut. Oke. Ini alternatif intervensi ya, alternatif intervensi. Saya setting begini, secara individual, secara kelompok, secara komunitas, dan secara massal. Nah, kita harus betul-betul memaksimalkan konseling virtual gitu ya. Konseling virtual ini sudah menjadi bagian dari era the new era saat ini adalah virtual. Almost of the people itu using the internet gitu. Nah, ini adalah harus kita betul manfaatkan media ini untuk memberikan bantuan gitu. Karena kalau tidak, ya ini sebagai bantuan pertama ya, kayak in emergency gitu ya, pertolongan pertama, maka maksimalkan secara virtual gitu ya. Kita harus mendesain ini semuanya menjadi homework kita untuk membuat terobosan di bidang virtual yang mudah dan murah gitu loh.
Nah, yang jelas multidisiplin ya, kita nggak bisa berdiri sendiri, kita harus terlibat dengan yang lain. Nah, yang paling penting adalah nomor 3, the number 3. I think this is very, very important because we are as the communities of the East communities, I think, ya. Kita harus selalu mengutamakan adat gotong royong atau solidarity. Nah, tolong menolong, helping each other ini harus betul-betul kita kampanyekan gitu loh. Karena kalau enggak, economical crisis, physical crisis, and psychological well-being itu enggak akan tercapai kalau kita tidak tolong menolong. Kenapa Indonesia itu mampu bertahan sampai detik ini? Karena budaya tolong menolong, adat istiadat, tenggang rasa, solidaritas Indonesia itu sangat tinggi. Ketika kita berada dalam situasi krisis, maka beramai-ramai Indonesia itu membuat wadah membantu sesama gitu. Nah, ini yang harus kita kampanyekan terus gitu. Kekuatan kita itu di sini gitu. Kemudian yang keempat, the number 4, menggunakan saluran sekolah, tempat kerja, ya sekolah-sekolah itu ya, kemudian tempat kerja, kemudian struktur di masyarakat, serta forum-forum bantuan untuk saling berbagi dukungan. Berbagi dukungan ini social support, economical support, ini harus kita manfaatkan betul berbagai channel gitu ya. Kemudian the number 5, mengajarkan cara-cara baru dalam perubahan global akibat pandemi. Nah, bagaimana memulai hidup cara baru dalam dunia yang betul-betul berubah gitu ya. Ekonomi berubah, budaya berubah, sekolah harus di rumah, kuliah harus di rumah. Ini harus betul-betul kita segera mengajarkan lebih banyak hal agar ini bisa beradaptasi dengan dunia baru itu gitu. Nah, semua elemen harus kita satu padu. Saya pikir itu Pak Dede. Mohon maaf kurang lebihnya seluruh pemirsa peserta seminar webinar. Saya undur diri dulu. Mohon doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said yang sudah menyampaikan materi terkait tentang identifikasi dampak psikologis masa pandemi COVID-19 ini. Yang sudah Pak Said sampaikan, mudah-mudahan oleh peserta webinar internasional bisa ditangkap karena berkaitan dengan bahwa COVID-19 ini sangat besar dampaknya, tidak hanya secara ekonomi tapi juga pada sikap dan perilaku. Hampir seluruhnya manusia, kita secara keseluruhan mengalami tekanan psikologis. Ada beberapa faktor yang Pak Said sampaikan, apa yang menyebabkan itu. Faktor pertama adalah ketakutan terinfeksi. Hampir seluruh orang manusia ketika mendekat pasti mengalami sebuah ketakutan. Yang kedua, kekurangan kebutuhan dasar itu juga menjadi pemicu terhadap tekanan psikologis. Yang ketiga, tuntutan menyesuaikan perilaku dengan kondisi yang hari ini oleh pemerintah dikatakan sebagai new normal. Yang keempat, larangan berkumpul. Sementara kita hampir bisa dikatakan bangsa Indonesia atau bangsa Malaysia atau Melayu yang lainnya juga yang namanya kumpul bersama keluarga itu sesuatu yang sangat penting. Nah, dari faktor-faktor tersebut pasti tentu akan mengalami sebuah tekanan psikologis bagi kita semua. Maka upaya konseling menjadi garda terdepan untuk bagaimana menangani kasus-kasus akibat dari wabah pandemi ini. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan Pak Said atas pemaparan materinya. Walaupun dalam kondisi keadaan sedang di rumah sakit karena istrinya mau dioperasi, kita doakan oleh seluruh peserta webinar internasional, semoga operasinya lancar dan juga kembali sehat.